Halo, perkenalkan nama saya Fidel Sapriono Pratama dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten nomor 2 tahun 2017. Ini soalnya. Nomor 2. Sebuah benda bermassa M bergerak secara vertikal pada sebuah poros, seperti gambar di samping. Berarti ada sebuah massa yang bergerak secara vertikal atau secara ke atas pada sebuah poros, seperti gambar di samping. Pada gambar di samping bisa dilihat ada massa, ada suatu gaya yang dipengaruhi oleh suatu sudut atau kemiringan, dan sini adalah porosnya. Akibat pengaruh dari sebuah gaya F yang besarnya konstan namun arahnya berubah setiap waktu. Arahnya akan berubah setiap waktu. Diketahui bahwa sudut sama dengan BT, di mana B merupakan sebuah konstanta dan T merupakan waktu dalam detik. Jika koefisien gesek kinetik antara benda dan poros adalah μk, dan bila benda itu mulai bergerak dari keadaan diam, berarti dari diam, yaitu ketika θ sama dengan 0 derajat, tentukan besar gaya F yang akan menyebabkan benda berhenti setelah θ sama dengan pi/2 atau 90 derajat. Karena pi itu 180 derajat, otomatis 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi yang dicari itu adalah gaya setelah 90 derajat. Gayanya berapa? Tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan soalnya. Yang pertama kita harus meninjau gaya-gaya apa aja yang bekerja pada massa tersebut atau benda tersebut. Yang pertama ada suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan suatu kemiringan, gaya yang dipengaruhi oleh kemiringan, yang dimana kalau ditinjau ke arah vertikal akan mendapatkan suatu F cos theta, di arah horizontal akan mendapat suatu F sin theta. Ini merupakan suatu trigonometri, materi trigonometri. Jadi pelajari materi trigonometri agar bisa membahas soal seperti ini. Yang kedua, kita mendapatkan suatu gaya normal. Seperti ini. Yang ketiga, kita akan mendapatkan suatu gaya gesek. Yang keempat, kita akan mendapatkan suatu gaya beban. Bebannya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi massa dikalikan gravitasi, seperti itu, dengan arah gayanya ke bawah. Massa gravitasi arahnya ke bawah, gaya geseknya juga mengarah ke bawah karena berlawanan dengan gayanya, gaya aslinya, gaya mengarah ke atas. Ini ada F cos theta, F sin theta. Dan ini berlawanan, jadi. Dan ini adalah suatu porosnya. Kita langsung saja kita tinjau ke sumbu X atau sumbu vertikal. Dari persamaan kesetimbangan sumbu X, maka kita akan mendapatkan suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut searah sumbu horizontal. Fx sama dengan 0. N dikurangi F sin theta sama dengan 0. Karena gaya yang bekerja pada sumbu horizontal yaitu gaya normal dengan F sin theta dengan arah yang berbeda. Gaya normal yang mengarah ke kanan, F sin theta yang mengarah ke kiri. Otomatis berlawanan sehingga berkurang atau dikurangi. Jadi N kita anggap positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan dan F sin theta-nya ke kiri kita anggap negatif. Setelah itu kita pindahkan ke ruas kanan, F sin theta-nya akan mendapatkan sesuatu N sama dengan F sin theta. N sama dengan F sin BT. Dengan BT ini adalah theta, sama aja seperti yang diketahui sebelum pada soal. Kita lanjut, kita akan mencari suatu gaya geseknya dulu. Gaya gesek. Rumus gaya gesek itu adalah μk dikalikan Newton. F atau gaya gesek sama dengan koefisien gesek dikalikan gaya sin BT. Karena N itu kita substitusikan, kita ganti menjadi F sin BT. Karena di persamaan awalnya sudah ada. Jadi boleh diganti seperti itu. Karena satu soalnya boleh. Yang kedua kita tinjau dengan sumbu Y. Gaya-gaya apa saja yang terdapat pada sumbu Y. Yang pertama, sigma Fy sama dengan massa kalikan percepatan. Di sini merupakan suatu hukum Newton 2. Dan yang pada saat
persamaan kesetimbangan sumbu X, yaitu sigma F sama dengan 0, itu tidak bergerak, maka akan disebut dengan hukum Newton 1. Dan ini yang kedua, hukum Newton 2, karena memiliki percepatan secara vertikal. Karena pada saat horizontal, benda tersebut horizontal tidak dihitung, tidak bergerak benda tersebut. Dan pada saat vertikal itu bergerak jika dihitung. Maka gaya-gaya searah vertikal akan mendapatkan suatu F cos theta yang mengarah ke atas, dikurangi massa kali gravitasi yang mengarah ke bawah, dikurangi gaya gesek yang mengarah ke bawah. Sama dengan massa dikalikan percepatan searah vertikal. Makanya sini AY. F cos theta dikurangi massa kali gravitasi dikurangi mu k F sin bt. Ini didapatkan dari gaya gesek yang sudah kita peroleh. Sama dengan M dikalikan dv per dt. dv per dt ini adalah sebuah percepatan atau turunan percepatan. Yang pertama, turunan percepatan yang kita dapatkan misalkan dari posisi S, kita turunkan terhadap waktu akan mendapatkan suatu kecepatan. Dan kecepatan jika diturunkan lagi terhadap waktu akan mendapatkan suatu percepatan. Dari situ maka dapat kita simpulkan bisa kita ubah dv per dt. Seperti itu. Setelah itu saya pindahkan dt-nya ke ruas kiri, maka F cos theta kurang massa kali gravitasi dikurangi mu k F sin bt dalam kurung dikalikan dt sama dengan m dv. Keduanya karena sama-sama turunan kita integralkan, kita naikkan keduanya, maka akan mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu batasannya 0 dengan t karena diintegralkan terhadap t. Yang kedua diintegralkan terhadap v, maka akan mendapatkan suatu persamaan seperti ini. Dalam kurung F cos theta kurangi massa kali gravitasi dikurangi mu k F sin bt. Diintegralkan terhadap T sama dengan M dv diintegralkan terhadap V. Dengan batasannya 0 sampai V atau kecepatan. Dari persamaan tersebut dapat kita turunkan lagi, maksudnya bukan diturunkan, kita hitung lagi, akan mendapatkan suatu F sin bt kalikan super B dikurangi massa kali gravitasi kali T, karena integral kan terhadap T. Seperti biasa, seperti sebelumnya, integral trigonometri juga penting untuk dipelajari, karena jika tidak dipelajari pasti akan kebingungan di video ini. Otomatis jika F cos diturunkan akan mendapatkan sin. Jadi F sin bt, theta juga sama ya, theta ini kan bt juga. Dikalikan super B dikurangi massa kali gravitasi kali waktu tambah mu k F cos bt kali super B sama dengan mv. Dengan batasannya itu ini 0 sampai t. Dan mv ini kenapa kok batasannya bisa hilang? Karena sama aja. Karena rumus seperti rumus sebelumnya, integral tertentu yang pertama V, berarti MV dikurangi M kali 0. M kali 0 apapun dikalikan 0. Jadi MV dikurangi 0, tetap MV. Nah, jadi tetap MV. MV. Kenapa persamaan tersebut bisa seperti ini? Persamaan yang berada di ruas kiri. Karena ini merupakan suatu sifat integral. Integral trigonometri. Yang dimana ketika cos theta diintegralkan akan mendapatkan suatu ini sin theta mx, berapa x, suatu konstantanya atau b-nya, maka otomatis akan mendapatkan suatu persamaan seperti ini. Kita contoh sin mx dx sama dengan kurang 1 per m cos mx tambah c. C-nya ini kita hilangkan karena C-nya ini pun di akhir akan berkurang juga. Seperti itu. Dan juga cos MX juga sama. Dengan M-nya ini B, kita ganti B. Nah, makanya seperti ini, super B. Super M itu super B artinya. Dengan diturunkan terhadap DX, tapi yang pada soal kita itu DT. Seperti itu. Maka kemudian F sin BT dikalikan super B dikurangi massa kali gravitasi terhadap waktu, dikalikan waktu, tambah mu k F cos BT kalikan super B dengan batasannya 0 sampai T sama dengan MV. Kenapa sini bisa ada tanda positif? Karena
ketika sin diturunkan terhadap cos akan mendapatkan min cos. Min ketemu min maka positif. Seperti itu. Kita lanjut untuk meninjau persamaan gerak sumbu Y. Ketika kita sudah mendapatkan tadi yang dikalikan 1/B, otomatis kita masukkan saja. Tinggal gayanya kita bagikan dengan B. Nah, gayanya kita bagikan dengan B, kalikan sin BT. Seperti pada sebelumnya, dikurangi massa kali gravitasi kalikan waktu ditambahkan mu K kali F per B. Karena tadi 1/B ya. Jadi seperti itu contohnya untuk integral sifat dari soal tersebut. Itu ada penurunannya. Penurunan didapatkan rumus itu. Kita lanjut lagi ke soal FB sin BT kurang massa kali gravitasi kali T tambah mu K kalikan F per B cos BT dengan batasannya 0 sampai T sama dengan MV. FB sin BT dikurangi massa kali gravitasi kalikan waktu ditambah mu K kalikan F per B cos BT dikurangi 1 karena batasannya ini. Yang batasan pertama dikurangi dengan batasan yang kedua 0. Kenapa sini bisa 1? Karena cos 0 itu ada 1. Karena cos 0 itu 1. Dan sin BT itu adalah 0. Jadi sin 0 sama dengan 0. Otomatis sini 0, MGT tidak ada, tetap 0 juga. Ditambahkan karena ini T kan 0. Ya, karena batas awalnya 0, maka dikurangi, maka 0. Ditambahkan juga mu K kalikan F per B. Cos BT dikurangi 1. 1 ini adalah cos 0. Seperti itu. Sama dengan MV. Maka dapat kita faktorkan lagi FB dalam kurung sin BT tambah mu K dalam kurung cos BT kurangi 1 dalam kurung tutup kurung. Dikurangi massa kali gravitasi sama dengan MV. Massa kali gravitasinya kita keluarkan karena tidak ada suatu sudutnya. Ya, tidak ada suatu sudutnya. Dan juga tidak berhubungan dengan kedua ini. Tidak ada yang sama. Ada yang sama cuman sulit untuk difaktorin. Karena yang pertama ini ada di luar dan ini merupakan suatu sudut, jadi susah dipisahin. Jadi kita pisahin yang ada aja dulu yang sama. Misalkan kayak FB dengan FB juga, ini kan bisa dipisahin. Dengan mu K kita pindahkan ke sini, maka akan dapatkan mu K dalam kurung cos BT kurang 1 kalikan F per B. Seperti ini suatu persamaannya. Kita faktorin kedua ini. Ini pindahin ke sini, MGT kita pindahin ke sini. Kita kesampingkan MGT-nya. Massa kali gravitasi kali kecepatan kita sampingkan. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kondisi benda setelah berhenti V sama dengan 0. Theta sama dengan pi per 2. Jadi theta itu adalah BT. BT itu sama dengan pi per 2. Otomatis BT, T-nya kita cari, B-nya kita pindahin. Jadi otomatis akan mendapatkan pi per 2B. Jadi T-nya ini sudah diketahui yaitu pi per 2B. Kita lanjut. Maka akan mendapatkan suatu persamaan seperti berikut. Dengan T-nya kita ubah menjadi pi per 2B. Otomatis akan mendapatkan suatu persamaan berikut. Yaitu FB F per B maksudnya. Dalam kurung sin B, T-nya ini pi per 2B tambah mu K dalam kurung cos B dalam kurung lagi pi per 2B. Pi per 2B. Tutup kurung kurangi 1. Karena seperti ini. Cos B, T-nya kita ubah kurangi 1. Tutup kurung kurangi massa kali gravitasi. T-nya kita ubah lagi pi per 2B. Sama dengan M kali 0. 0. Kenapa? Karena V-nya sama dengan 0 ini. Pada saat ketika berhenti. Seperti itu. FB sama dengan 1 ditambah mu K tutup kurung 0 kurangi 1. Tutup kurung. Karena cos pi per 2B, karena B ketemu B, bisa dicoret dong, coret. Maka pi per 2. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, makanya akan mendapat 1 0 sini. 0 dikurangi 1. Mu K-nya masih ada dan sin B dicoret. B dengan B dicoret.
pi per 2 sin 90 derajat, yaitu 1. Maka F per B dalam kurung 1 tambah mu K dalam kurung lagi 0 dikurangi 1 tutup kurung dikurangi massa kalikan gravitasi seperti yang tadi, massa kali gravitasi dalam kurung pi per 2B sama dengan 0. F per B dalam kurung 1 kurangi mu K sama dengan massa kali gravitasi kali pi per 2B. Dari sini bisa kita olah lagi. FB kita biarin dulu, nanti kan diturunkan juga. 1 ditambah mu K 0 kurang 1 berarti minus 1 ya, karena 0 kurang 1 itu minus 1, berarti minus mu K dikurangi massa kali gravitasi pi per 2B. Di sini massa gravitasinya kita pindahkan ke ruas kanan, massa kali gravitasi per pi 2B, massa kali gravitasi dalam kurung pi per 2B kita pindahkan ke ruas kanan, akan mendapatkan suatu ini, massa kali gravitasi kali pi per 2B. Positif karena persamaan dengan, sama dengan. Ketika negatif dipindahkan ke ruas kanan akan positif jika nilainya negatif di kiri. Seperti itu. Maka kita akan dapatkan suatu persamaan seperti ini. F per B dalam kurung 1 kurang mu K tutup kurung sama dengan mg pi per 2B. Dari sini sudah gampang. Tinggal 1 kurang mu K dipindahkan ke sini ke bawah. Karena perkalian melewati sama dengan akan mendapat suatu pembagian. Dan juga B-nya ketika di kirinya jadi bagi, otomatis di kanannya akan menjadi B. Seperti itu. Jadi perkalian. Jadi mgp 2B. Seperti itu. Jadi mgp per 2 kurang dalam kurung 1 kurangi mu K. Jadi F sama dengan mgp per 2 kurang dalam kurung 1 kurang mu K. Seperti itu hasilnya dengan B, pindah sana jadi kali B dengan B bisa dicoret. Nah, makanya akan bersatu seperti itu. Sekian dan terima kasih.